Semua produk itu mempunyai potensi untuk kita kembangkan produk-produk halal. Kalau kita kaitkan dengan pasar global, karena apa yang disampaikan dengan Pak Kaban tadi, ya tren dari penguatan demand pasar global terhadap produk halal itu luar biasa besarnya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Indonesia siap menjadi salah satu pusat industri halal dunia dalam pengembangan produk halal dalam negeri. Ya, di mana potensi pasar industri halal global maupun domestik cukup besar untuk menjadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia melalui penandatanganan nota kesepahaman. Langkah percepatan ini dilakukan lantaran potensi pasar di global maupun domestik yang besar untuk menjadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus kekuatan baru di tingkat global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Dilanjutkan Uni Emirat Arab dan Bahrain di peringkat keempat dan kelima. Semua produk itu mempunyai potensi untuk kita kembangkan produk-produk halal. Kalau kita kaitkan dengan pasar global. Karena apa yang disampaikan dengan Pak Kaban tadi, ya tren dari penguatan demand pasar global terhadap produk halal itu luar biasa besarnya, ya. Tapi kita akui bahwa kita sedikit lambat, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mulai, kami di Kementerian dengan di BPJPH sudah memulai dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang memang nanti akan pro dari pengembangan produk-produk halal nasional termasuk untuk pasar ekspor. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menyebutkan untuk mendukung industri menjadi raja dalam ekosistem industri halal global. Pihaknya menyebutkan saat ini BPJPH sudah berhasil memproses lebih dari 10.000 sertifikat halal per hari. Bahkan saat ini pihaknya sudah menerbitkan lebih dari 10 juta sertifikat produk halal dari target sebesar 7,5 juta sertifikasi halal. Awal kan saya menjanjikan per hari kita sanggup memproses sampai 10.000 sertifikat halal. Dan hari itu, waktu itu saya belum tahu bagaimana caranya. Dan ternyata perlahan dengan pasti kita telah mencapai target itu. Kemarin dalam satu hari kita menerima pendaftaran 10.147. Itu per hari loh. Sehingga makin optimis. Jumlah angka makanan halal dan minuman halal makin meningkat dan itu tandanya bahwa selain fashion, food and beverage pun kita akan menjadi nomor 1. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2023 konsumsi umat muslim di 6 sektor ekonomi syariah telah menembus 2,43 triliun dolar Amerika. Angka ini diperkirakan terus meningkat menjadi 3,36 triliun dolar Amerika pada tahun 2028. Sementara itu Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022, yakni naik 19,8 poin berbanding terbalik dengan Malaysia yang berada di peringkat pertama justru mengalami penurunan skor sebesar 28 poin. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Ya, Purbaya memastikan Bank Indonesia menjadi penanggung jawab utama redenominasi serta memastikan kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan redenominasi ini rencananya akan mengubah nilai nominal seperti Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Dengan rencana pembentukan RUU redenominasi rupiah, Purbaya ini memastikan penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Dirinya juga menegaskan bahwa persoalan redenominasi bukan ranah Kementerian Keuangan, sehingga Bank Indonesia menjadi penanggung jawab dari penyusunan RUU tersebut. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Mungkin nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi
perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih. Sementara itu Badan Pengelola Investasi Danantara menilai penyederhanaan mata uang rupiah ke depannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Iya, pasalnya redenominasi rupiah telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyatakan tidak khawatir terhadap dampak kebijakan Kementerian Keuangan dalam menerapkan redenominasi rupiah. Pasalnya dirinya meyakini kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Untuk itu Doni mengatakan redenominasi ini kedepannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia karena telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau RUU redenominasi yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. RUU tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang ditandatangani 10 Oktober 2025. Oh enggak, sama sekali enggak, karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan, jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan mendalam. Jadi semuanya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk memulai mempererat hubungan bilateral dengan Australia. Ya, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia ini sebagai penguatan dan perluasan kerjasama strategis kedua negara yang selama ini terjalin selama 75 tahun. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Indonesia mendorong kerjasama yang erat di berbagai bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan diplomatik. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana IHSG di 26 menit perdagangan pertama pada pagi hari ini. Kita lihat di sini ada IHSG yang kemudian masih menguat 0,26% ke 8.300-an. Kemudian top gainers ada JARR, PJHB, Bufa BMRI, Gasco dan juga HMSP. Ya, top losers ada Bumi, Dewa, Tins, Era dan juga Energi. Kemudian sektor infrastruktur masih memimpin penguatan disusul oleh non-cyclic. Sementara sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah sektor kesehatan dan basic industries. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Selasa dengan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup pada rekor tertinggi. Didorong kemajuan menuju berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat terpanjang dalam sejarah. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones ditutup melonjak 1,18% menjadi 47.927. Indeks S&P 500 naik 0,21% ke posisi 6.846. Sedangkan itu indeks Nasdaq Composite melemah 0,25% ke level 23.468. Baik, sementara itu pemirsa dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa, dipimpin penguatan saham kesehatan, seiring meningkatnya optimisme investor terhadap berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat dan penilaian terhadap prospek beragam dari sejumlah perusahaan telekomunikasi. Indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 1,28% ke level 580,13 menandai penutupan tertinggi dalam sejarah. Indeks FTSE 100 Inggris melesat 1,15% ke level 9.899 dan indeks DAX Jerman naik 0,53% atau 128,07 poin menjadi 24.088.